Walaqad qala lahum Haruna min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hei kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhan kalian ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Qalu la nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang larangan Harun alaihissalam terhadap mereka agar jangan menyembah patung anak lembu. Harun memberitahukan pula kepada mereka bahwa hal itu adalah cobaan bagi mereka, dan sesungguhnya Tuhan mereka ialah Tuhan yang Maha Pemurah, yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, dan Dia mempunyai arsy yang agung lagi yang maha berbuat terhadap semua yang dikehendakinya. Betapa figuritas atau melihat sesuatu dari orangnya begitu melekat dalam tabiat mereka. Mereka tidak menerima kepemimpinan sementara Harun. Mereka kekeh ingin diperintah oleh Nabi Musa, padahal yang disampaikan Harun dan Musa sama saja. Mereka menentang Harun dalam hal tersebut dan mereka memusuhinya, bahkan hampir saja mereka membunuhnya. Setelah Nabi Musa kembali kepada kaumnya dan ia melihat perkara besar yang dilakukan oleh mereka, maka saat itu juga hati Musa penuh dengan kemarahan. Lalu ia melemparkan luh-luh ilahi yang ada di tangannya dan memegang kepala saudaranya seraya menariknya untuk mendekat. Kemudian Musa mulai mencela Harun saudaranya. Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dallu. Berkata Musa, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat? Ala tatabi'ani apa asaita amri? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Qala ya bana umma la ta'khud bilihyati wala birasi inni khasitu an taqula faraqta baina baini Israila walam tarakub qawli. Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang jangkutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, 'Kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku.'" Qala fama khatbuka ya Samiri. Berkata Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Musa bertanya kepada Samiri, "Apakah yang mendorongmu berbuat seperti itu? Dan apakah yang membuatmu berani melakukan apa yang kamu lakukan itu?" Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasuli fanabadtuha wa kadzalika syawalat li nafsi. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujukku." Ibnu Abbas mengatakan bahwa Samiri adalah seorang lelaki dari kalangan penduduk Bajirma, yaitu dari kalangan kaum yang menyembah sapi, dan kecintaannya terhadap penyembahan sapi melekat dalam dirinya. Dia secara lahiriah menampakkan keislamannya di mata orang-orang Bani Israel, dan nama aslinya ialah Musa ibnu Zafar. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, pemimpin harus kuat sehingga wibawanya bisa membuat rakyatnya taat. Yang kedua, bahaya figuritas. Taat itu harusnya pada konstitusi, aturan, pedoman, undang-undang, dan Al-Quran, bukan pada figur orangnya. Ketika melihat figur bisa sesat seperti Bani Israel melihat Musa Samiri. Orang bisa sesat, Al-Quran tidak. Yang ketiga, miskomunikasi bisa menimbulkan perpecahan, seperti hampir berpecahnya antara Musa dan Harun, maka harus dijaga terus silaturahmi sesama saudara. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.